Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali di pembahasan kisi-kisi ASTS bagian kedua tentang fungsi kuadrat. Langsung aja kita mulai dari nomor 9. Di sini kita akan mencari koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, jadi ini nanti pertama yang harus kalian cari adalah X puncak terlebih dahulu ya, karena titik puncak itu adalah titik XP, YP di mana XP ada perhitungannya ya. Kalau SP itu nanti rumusnya adalah min B per 2A. Ya, nanti kita masukkan AP to B. B itu adalah koefisien dari X, yaitu min 60. Berarti minus 60 dibagi bagi 2 dikali A-nya 6. Ya, ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, ini kalau dihitung X puncaknya dengan rumus tadi min B dibagi 2A adalah 60 dibagi, karena min ketemu min, 2 kali 6, 12. Ketika dibagi, 60 dibagi 12 itu 5 ya. Sehingga karena X-nya 5, YP-nya nanti kalian tinggal masukkan ke fungsi awal. Ya, lebih cepat ya. Jadi nggak perlu pakai rumus. Jadi ketika nilai X-nya 5 atau F5, ini kita sama aja mencari YP-nya gitu ya. Nah, YP-nya itu di sini 6 dikali X-nya 5 pangkat 2, dikurang 60 kali 5 tambah 5. Nanti kita hitung gitu ya, berapakah hasil dari substitusi yang sudah kita lakukan tadi gitu ya, yaitu 5 pangkat 2 adalah 25, 25 dikali 6 adalah 150. 60 kali 5 300 tambah 5. Ya, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah min 145. Jadi nanti kalau kita gambarkan fungsinya, dia koordinat puncaknya berada di 5, min 145. Ya, ini jawabannya nomor 9. Sekali lagi, mencari XP min B per 2A dan mencari YP tinggal disubstitusi X yang tadi sudah kita dapatkan ke fungsi awal. Seperti itu nomor 9. Ya, nomor 10 ini kita akan menggambar fungsi kuadrat. Ada dua soal ya, nomor 10 kita mulai dari yang A dulu. Ingat kalau kita mau menggambar grafik fungsi kuadrat yang soalnya hanya fungsi, ada 3 cara ya. Sorry, 3 angka. Yang pertama kita cari dulu titik potong dari sumbu Y. Itu terjadi jika nilai X-nya sama dengan 0. Nanti ini pasti ya, karena kalau gambar grafik memotong sumbu Y, itu nilai X-nya udah pasti 0 ya. X-nya sama dengan 0, nanti 0-nya dimasukkan ke fungsi awal buat dapetin Y-nya ya. Maka nanti Y-nya adalah 2 kali 0 kuadrat, X-nya diganti 0 gitu ya. Dikurang 36 kali 0 ditambah 64, maka Y-nya adalah sama dengan 64 kalau dihitung. Sehingga titik pertama yang kita dapatkan adalah 0,64 gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, selain mencari titik potong sumbu Y, kita juga harus mencari titik potong sumbu X gitu ya. Dimana titik potong sumbu X itu kalau Y-nya 0 gitu ya. Sekali lagi, titik potong sumbu X terjadi kalau Y-nya 0. Maka ketika kita masukkan Y-nya 0, bentuknya jadi persamaan kuadrat. Yaitu 2X kuadrat min 36X tambah 64 sama dengan 0. Nah, ini biar gampang dihitung, kita bagi 2 aja semua, karena semua bilangan yang ada di sini berkelipatan 2. Berarti jadinya X kuadrat dikurang 36 dibagi 2, 18X. Plus 64 bagi 2, 32 sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita faktorkan. Ya, boleh pakai rumus ABC atau boleh langsung. Kalau langsung ingat, berapa kali berapa yang hasilnya 32 kalau dijumlah minus 18. Itu jadinya nanti X min 2, X min 16. Ya, kenapa? Karena min 16 kali min 2 itu 32. Kalau ditambah min 16 tambah min 2 itu min 18. Berarti X-nya sama dengan 2. Kalau pindah ruas min 2-nya atau X-nya adalah 16. Sehingga titik potong dari sumbu X itu adalah kita punya 2 titik, yaitu 2,0 dan satu lagi adalah 16,0. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ini seperti soal nomor 9 tadi, mencari titik puncak. Ya, titik puncak itu tadi ada XP dan YP. Ya, ada XP dan YP. Dimana XP kita hitung dulu, yang rumusnya adalah min B per 2A. B di sini itu soal yang awal aja yang kita ambil, biar nggak salah nanti kerjainnya. Nah, ini berarti minus minus 36 B-nya. Dibagi 2 kali A-nya 2. Nah, kalau dihitung ini hasilnya 9 ya. Karena 36 dibagi 4, 9. Min ketemu min positif. Sehingga X-nya 9, maka YP-nya ya. YP-nya tinggal disubstitusi ke soal awal ya. Yaitu tadi 2X kuadrat min 36X tambah 64. Tinggal masukkan X-nya itu 9. Berarti 2 kali 9 kuadrat min 36 kali 9 tambah 64. Nah, ini kita hitung berapa YP-nya gitu ya. 9 kali 9 kali 2 ya, itu adalah 162. 36 kali 9 itu 324, berarti kurang ya. Nah, tambah 64. Berarti YP-nya adalah 162, kita kurangi 324. Lalu tambah 64 itu hasilnya minus 98 ya. Nanti mohon dikoreksi kalau yang saya hitung ya. Oke, jadi di sini nanti untuk XPYP-nya itu adalah 9, min 98. Memang agak gede angkanya ya, gitu. Ya, jadi nanti tinggal digambarkan sama kalian di buku kotak-kotak, mungkin pakai perkiraan aja ya gambarnya ya, karena ini angkanya besar ya, nilainya gitu. Nah, jadi perkiraan gambarnya nanti seperti ini ya, kalau digambar ya, ini digambar dulu di sini misalkan ya. Sebentar. Nah, kalau min 9,98 ya kira-kira aja ya, misalkan di sini ya, min 9 ya. Ini nggak akurat ya, tapi Bapak cuma memastikan aja perkiraan di sini gitu ya. Ini 9,98 sebagai puncaknya gitu ya. Lalu ada si 0,64. Gede sekali angkanya ya. 0,64 tadi misalkan taruhlah di sini ya. Misalkan nih. Ini misalkan aja ya semua ya. Nanti yang lebih akurat bisa pakai buku kotak-kotak ya. Lalu sama satu lagi, ada 2 titik di sini, ada 2,0 dan 16,0 sebagai titik potong sumbu X gitu ya tadi. Iya, kita udah punya 4 titik. 16,0, 9,98, 2,0, sama satu lagi adalah 0,64. Kalau digambar, nanti seperti ini gambarnya kira-kira kurang lebihnya ya. Karena Bapak nggak bisa gambar gede-gede, di sini hanya perkiraan aja. Nah, inilah gambarnya, nanti dia terbuka ke atas ya parabolanya atau persamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya. Ya, karena A-nya positif di sini, yaitu A-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Itu nomor 10 caranya. Ya, yang A gitu ya. Nanti yang B, kita kerjakan juga yang sama gitu ya, dengan cara menggambar seperti tadi. Bagaimana? Ini kita hapus dulu. Dan ini jawabannya ya tadi ya, gambarnya. Kita tarik ke bawah, sekarang kita ke B ya. Masih menggambar grafik fungsi kuadrat gitu ya. Nah, ini grafiknya adalah sebagai berikut ya. Fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 24x kurang 45 gitu ya. Nah, ini langkahnya sama dengan tadi gitu ya. Yang pertama, kita cari dulu titik potong sumbu Y. Ini nilai X nanti 0 ya. Kayak tadi sama, motong sumbu Y X 0, maka nilai Y-nya adalah 2, sorry. Ini kita yang B ya. Yang B kita ngerjain sekarang. Yaitu Y sama dengan min 3 kali 0 kuadrat. 24 kali 0 minus 45. Maka Y-nya adalah min 45 ya. Karena ini 0 semua di sebelah kiri. Berarti titik potong sumbu Y itu 0, minus 45. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita cari titik potong sumbu X, yaitu nilainya 0. Sehingga kalau kita bikin menjadi persamaan kuadrat, Y sama dengan min 3X, sorry, 0 sama dengan, atau tulis dulu 3X kuadrat minus, tambah 24X minus 45 sama dengan 0, nanti baru kita kecilkan.
untuk mencari faktor-faktor dari X-nya. Kita bagi min 3 semua, jadinya X kuadrat min 8X plus 15. Kalau difaktorkan, itu jadinya adalah X min 7. Sorry. X min 3, X min 5 sama dengan 0. Berarti titiknya di sini ada 2 ya. 3,0 dan 5,0. Pindah ruas soalnya ya gitu ya. X min 3 sama dengan 0, X 3 dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga mencari titik puncak ya. Titik puncak gitu ya. Dimana XP rumusnya adalah tadi min B per 2A gitu ya. Nah, min B-nya B itu yang awal ya, yang soal awal tadi yang ini ya. Berarti minus 24 dibagi 2 kali minus 3, maka hasil X-nya adalah 4. Karena 24 dibagi 12 minus gitu ya. 24 bagi 6, 12 hasilnya, sorry. 24 dibagi 6, itu 4 ya. Ada minus berarti minus 4 jawabannya ya, kayak gitu. Nah ya. Jadi sekali lagi titik puncaknya berada di minus 4 dan YP-nya masukkan ke fungsi awal. Ya. Berarti di sini kita lihat YP sama dengan kita masukkan ke fungsi awal ya. Berarti minus 3 kali X-nya minus 4 kuadrat tambah 24 kali min 4 min 45. 12 tambah 24 kali minus 4. Minus 96. Ya ini tadi tambah ya. Tambah min 96 ya. Tadi ini min 4 pangkat 2. 16 kali 3 adalah 48 ya dia. Tapi minus ya. Nah. Terus dikurang 45 ya. Kita hitung. Tadi min 4 pangkat 2 itu 16. 16 kali min 3 itu. Sorry ini 48 ya dia. Ada kesalahan ya. Nah ini 48 ya. Min 4 kali min 4 itu adalah 16 kali min 3 itu minus 48. Minus 48 tambah minus 96 kurang 45. Hasilnya adalah Y sama dengan minus 189. Dengan demikian, kita dapatkan SPIP-nya yaitu 4 min 4, min 189. Gitu. Nanti tinggal gambar. Iya, ada pertanyaan silakan semuanya untuk soal ini. Ya, ini tinggal digambar aja ya nanti ya semuanya. Perkiraan gambarnya seperti ini ya. Coba dihapus dulu yang ini ya. Tadi kita punya titik yang bermacam-macam berarti ya ada 0,45 gitu ya. Terus ada 3050 gitu ya. Sama tadi min 4, min 189 ya. Nah, ini yang terhapus tadi ya. Ya, tinggal digambar aja semua ya. Tinggal digambarkan nanti seperti ini gambarnya kira-kira ya. Ini lagi-lagi kita menggunakan pendekatan perkiraan aja ya. Kita perkiraan aja. Di sini ada min 4. Sini ada min 189 misalkan ya di bawahnya. Min 189. Nah, 0 min 45 ini di sini ya. Kira-kira min 45 ya. Lalu ada 30 sama 50. Oh, sorry, ini enggak min ya tadi ya. Ada min, sorry, ini plus ya tadi ya. Nah, kesalahan ya. Ini maksudnya plus ya. Plus 4. 4-nya sorry ya. Ada yang salah Bapak nih. Ya. Ini enggak min ya. Berarti bukan di sini Tika ya. Yang 4 itu di sini. Nah,
Iya, sip. Iya, 4, min 189 ya. Ini 0, min 45 ya. Nah, nanti tinggal digambar aja nih semua ya. Untuk fungsinya gitu ya. 4, min 100. Berarti dia ada sahabat nih yang masukin ya. Berarti mungkin coba diulang lagi kali ya. Ini tadi nih bukannya min 4 tadi harusnya ya. Masa 4 ya. Ini 4, ini 4. Nah, gini ya aturan ya. Berarti hasilnya tadi min 48 tambah 96 mestinya ya. Nah, min 48 tambah 96 terus kurang 45. Nah, 3 jawabannya ya. Biasa ini 4, ya tidak salah hitung ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ini mestinya di sini ya tadi ya. 4,3. Nah, ya, ini benar ya. Nah, 4,3 kalau dihitung ya. Puncaknya di situ. Nah, ini tinggal digambar aja ya. Tinggal digambar aja gambarnya seperti ini nanti ya. Iya, ini hanya pekian aja ya semuanya ya. Kurang lebih gambarnya nanti terbuka ke bawah seperti ini. Karena di tadi puncaknya berada di ini ya semuanya ya. Di 0, di 4,3 puncaknya dan titik yang melalui ada 3,0, 5,0 dan 0, min 45. Ya, itu jawabannya. Tadi kesalahan ya. Mohon maaf di Bapak nggak ada minusnya di sini ya. Minus lagi 24 dibagi min plus ya. 24 bagi 6 itu 4 bukan min 4 ya. Jadi hati-hati nih kalau dihitung ya. Semuanya untuk minusnya terutama ya. Begitu. Itu nomor 10B, lanjut nomor 11 ya. Nah, ini nomor 11 ini kita menggunakan rumus yang melalui satu titik puncak dan satu sembarang. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah YP. Jadi yang pertama kita cari di sini adalah cari A dulu. Ya, cari A dulu pertama. Ya, oke. Di mana di sini nyari A, kita udah punya XPYP yang nilainya adalah 2,4 dan sembarang X, Y yaitu 0, min 4. Nah, masing-masing semua masukin rumus ini ya. Berarti Y-nya kan min 4 ya. Berarti min 4 sama dengan A dikali X-nya 0 min X puncak 2 kuadrat tambah Y puncaknya 4. Berarti min 4 sama dengan A dikali 0 kurang 2 min 2 berarti minus 2 kuadrat tambah 4. Nah, ini pindah ruas pada ke kiri minus ini ya. Berarti min 4 kurang 4. Ini jadinya 4A ya. Karena min 2 kuadrat itu positif 4A. Min 4 dikurang 4 min 8. Min 8 adalah 4 kali berapa gitu ya. Nah, berarti A-nya nanti min 8 dibagi 4 hasilnya minus 2. Ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian. A-nya min 2 berarti langkah kedua kita bisa mendapatkan bentuk umumnya dari fungsi kuadrat. Y sama dengan min 2 dikali X min X puncak kuadrat. X puncak tadi 2 kuadrat tambah YP-nya adalah 4. Jadi XY-nya ini nggak perlu lagi nih masukkan 0 sama min 4. Nggak perlu karena tadi buat tujuannya buat nyari A aja ya di awal. Tapi ketika kita masuk ke langkah kedua, kita hanya memsubstitusikan nilai A yang udah didapatkan tadi, SP dan YP-nya sekalian gitu ya. Ini jawabannya. Kalau dijabarin, berarti ini nanti kita buat seperti ini dulu ya. X min 2 kali X min 2 gitu ya. Karena kuadrat tambah 4. Berarti Y-nya min 2 kali, nah ini kali pelangi seperti biasa ya. Kalau ada faktor seperti ini ya. Jadinya X kuadrat minus 4X tambah 4 kalau dikali pelangi. Dihitung ya, nanti kalian coba sendiri. Tambah 4, berarti Y-nya adalah, ini dikali ke dalam, min 2-nya. Berarti min 2X kuadrat. Min 2 kali min 4 plus 8X. Min 2 kali 4 min 8. Lalu ada tambah 4 lagi di sebelahnya. Berarti Y-nya adalah min 2X kuadrat. Tambah 8X minus 8 tambah 4 minus 4. Ya, jadi jawabannya adalah inilah fungsi kuadrat yang kita cari. Ya, itu adalah soal nomor 11 ya tentunya. Nomor 12 di sini kita lihat ada gambar
di mana di sini ada yang memotong sumbu X di dua titik, yaitu 1,0 sama 2,0 dan titik sambarang yang melalui min 2,60 gitu ya. Berarti di sini pertama yang kita lakukan, tentukan rumusnya dulu. Kalau rumus yang melalui satu sembarang memotong sumbu Y gitu ya, dan dua titik memotong sumbu X, itu kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2 ya. Nah, nanti langkah pertama sama kita di soal sebelumnya, kita cari A dulu gitu ya. Cari A dulu dengan mensubstitusi informasi yang udah diberikan di gambar. Sama ada X, Y, nilainya min 2,60. Lalu ada X1, Y1 yang nilainya adalah 1,0. Dan X2, Y2 adalah 2,0. Ini semua tinggal dimasukkan ke sini ya. Y-nya adalah 60, berarti 60 sama dengan A dikali X-nya minus 2, dikurang X1-nya 1, lalu minus 2 kurang X2-nya adalah 2. Ya. 60 sama dengan A dikali min 2 kurang 1 minus 3, minus 2, minus 2, minus 4. Ya, 60 sama dengan, ini min 3 kali min 4, 12, 12A, berarti A-nya nanti sama dengan 5. Ya. Hanya ada 5, sehingga yang kedua kita bisa mendapatkan bersama fungsi kuadratnya Y sama dengan A-nya 5, lalu X-nya diamin aja, X1-nya 1, lalu X2-nya adalah 2. Nah, ini berarti Y sama dengan 5 dikali, ini kali pelangi dulu, ya. Berarti X kuadrat minus min 3X tambah 2. Ya, min 3 dari mana? Dari min 2 tambah min 1. Gitu ya. Nah, ini kalau mau dijabarkan lebih panjang boleh gitu ya. Ini langsung ya dihitung min 2 tambah min 1 itu min 3. Lalu min 2 kali min 1, 2. Nah, ini nanti 5-nya kali ke dalam ya. Nanti jadinya Y sama dengan 5X kuadrat. 5 kali 3 min 15X tambah 10. Nah, ini jawabannya nomor 12 semuanya ya. Seperti itu. Kalau nomor 13, ini balik ke rumus tadi di nomor 11 ya. Yang rumusnya Y, kalau ini kan tanpa gambar ya. Diketahui titiknya langsung tanpa gambar. Jadi ini sebagai X, P, Y, P, ini sebagai X, Y. Y sama dengan A dikali X min XP pangkat 2 tambah Y puncak. Ini yang digunakan rumusnya semuanya. Kita cari A dulu ya, seperti tadi. Cari A dulu. Yang disubstitusi Y-nya yaitu minus 38. A-nya diemin, X-nya minus 2 dikurang SP7 kuadrat tambah 43. Nah, ini min 38, 43 pindah ruas jadi minus sama dengan A dikali min 2 kurang 7 itu min 9 kuadrat ya. Nah, min 9 pangkat itu 81, 81A. Min 38, min 43 itu min 81. Berarti A-nya min 1 ya. Karena min 81 kita bagi dengan 81 itu min 1 hasilnya nanti. Ya. Itu untuk A-nya, sehingga yang kedua kita bisa mendapatkan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan min 1 kali X min XP-nya 4. XP-nya 7 kuadrat ya. Tambah 43. Berarti Y-nya sama dengan min 1 kali X kuadrat min. Nah, ini kali pelangi nanti ya. X min 7 pangkat 2-nya. Kali pelangi menjadi X kuadrat min 14X tambah 49. Ya, dari min 7 pangkat 2 tambah 43. Sehingga Y-nya nanti di sini min 1-nya kali ke dalam semua. Jadi min X kuadrat tambah 14X min 49 tambah 43 ya. Berarti Y-nya adalah min X kuadrat tambah 14X min 6. Jadi nomor 13 jawabannya Y sama dengan min X kuadrat tambah 14X minus 6. Seperti itu untuk nomor 13. Selanjutnya untuk nomor 14 ini kayak nomor 12 ya. Rumusnya nanti menggunakan yang tadi lagi, yang Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2 ya. Nah, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Jadi kita cari dulu pertama adalah A-nya gitu ya.
Cari A-nya dulu dengan mensubstitusi X1, Y1, X2, Y2 yang nanti ada di rumus ya. Tergantung rumusnya nanti. Sama XP, YP yang diketahui di soal. Sorry, bukan XP, YP. X, Y maksudnya ya. Nah, oke. Berarti nanti Y-nya 64 ya. Berarti 64 sama dengan A dikali X-nya min 5 dikurang min 1. Gitu ya. Lalu minus 5 lagi dikurang X2-nya 3. Berarti 64 sama dengan A dikali min 5 dikurang min 1 itu minus 4. Min 5, min 3, min 8. Nah ini min 8 kali min 4 itu 32 ya. 32A 64, maka A-nya nanti 64 kita bagi 32 hasilnya 2 A-nya. Ya. Sehingga nanti di sini hasil dari Y-nya adalah sama dengan 2 dikali X min X1-nya min 1 kali X min 3 X2-nya ya. Berarti Y sama dengan 2 kali X tambah 1 kali X min 3. Jadi di sini Y-nya 2 dikali pelangi gitu ya. X kuadrat min 3 tambah 1 min 2X min 3 dari 1 kali min 3. Sehingga Y-nya adalah 2X kuadrat minus 2 kali 2 min 4X minus 6. Ya. Jadi jawabannya ini ya untuk nomor 14. Ya. Seperti itu. Caranya nomor 14 tadi dengan rumus Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Untuk nomor 15 di sini kita akan mengerjakan aplikasi dari fungsi kuadrat. Nanti penggunanya menggunakan XPYP ya ngerjainnya. Ini aplikasi dari titik puncak, di mana di sini ada suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, biaya per harinya segini. Ibarat kata kalau kita ingin membeli satu pensil, harganya 2.000, berarti kita bayar 2.000 gitu. Tapi kalau kita beli 3 pensil, berarti kan 3 kalinya dari 2.000. Kalau kita beli 5 pensil, berarti 5 kali 2.000. Nah, ini pun sama gitu ya. Karena biaya per harinya sekian, berarti kalau kita gabung fungsinya, berarti fungsi dari X ditambah 12.000 dibagi X min 80 ini mesti kali X dulu. Karena ini kan per hari gitu ya. Kita butuhnya X hari gitu ya. Nanti kali X lagi gitu ya. Nanti fungsinya adalah sama dengan ini X kali pelangi gitu ya ke dalam. Kali pelangi jadinya X kuadrat min 80 kali X min 80X. Lalu ini X habis yang 12.000 per X jadi plus 12.000. Nah, ini nanti penggunaannya kita menggunakan titik puncak ya. Nah, biaya minimum, kenapa sih minimum bilangnya? Karena minimum alasannya A-nya positif di sini. Jadi kalau A-nya positif atau koefisien X kuadratnya positif kan gambarnya nanti terbuka ke atas ya. Maka dia akan menghasilkan minimum di sini, bukan maksimum karena paling bawah titik puncaknya gitu ya. Nah, maka di sini kita mencari XP dulu pertama gitu ya, yaitu yang rumusnya sama dengan soal sebelum-sebelumnya. Min B per 2A berarti minus B-nya min 80 dibagi 2 kali 1. Berarti XP-nya 40. Jadi dia akan maksimum ketika proyeknya bernilai 40 hari ya. Berarti kita tinggal masukkan 40 ke fungsi awal yang ini. Ya. Berarti F40 kita cari biayanya berapa? Minimumnya gitu ya. Yaitu 40 kuadrat min 80 kali 40 tambah 12.000. 40 pangkat 2 1.600. 80 kali 40 3.200 tambah 12.000. Nah, ini kalau kita hitung nanti 12.000 tambah 3.200 dikurang 1.600 itu hasilnya 13.600 tapi dalam satuan juta rupiah jawabannya ya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 15. Nomor 16 di sini bedanya dengan soal-soal yang paling awal yang materi persamaan kuadrat. Di sini kita luasnya nggak tahu berapa nilainya gitu ya. Tapi kita kasih taunya panjang dan lebar saja dalam variabel. Nah, berarti kita biasa rumusnya sama juga luas, panjang, kayak lebar. Kalau persegi panjang, cuman di sini kita mencari luasnya berapa, tapi dalam variabel X gitu ya. Karena di sini kita tidak tahu luas aslinya berapa. Makanya di sini katakan luas maksimum. Nah, nanti kalau luas maksimum dia A-nya negatif nilainya. Gambarnya akan terbuka ke bawah gitu ya.
Nah, di sini luasnya kan panjangnya 3x min 11 dan lebarnya adalah 19 min 3x. Berarti di sini kita kali pelangi. Ya, kita kali pelangi. 3 kali 19, ini kita hitung dulu ya. 3 kali 19 itu 57x gitu ya. Lalu 3 kali 3, x kali x min, berarti min 9x kuadrat. 11 kali 19 itu adalah minus 209 tambah 33x. Ya, 11 kali 3 ya soalnya. Nah, di sini nanti kita, ini ada x, sorry, tinggalan. Mana ini? Nah, ini ya, D ya, 33x. Luasnya berarti kita hitung di sini nanti 57 tambah 33 ya. Ini minus 9x kuadrat. 57 kalau kita tambah 33 itu hasilnya adalah 90. Berarti min plus ya, plus 90x. Terus minus 209. Nah, ini kita menggunakan rumus dari XP YP gitu ya. Dimana X puncak rumusnya adalah tadi min B per 2A gitu ya. Min B per 2A. Nah, di sini nanti XP-nya ya, itu kita masukkan B-nya adalah min 90 per 2 kali min 9 ya. Ini kalau kita bagi hasilnya nanti adalah 5 ya XP-nya ya. Nah, XP-nya 5 berarti tinggal dimasukkan ke sini ya, ke kesamaan tadi yang luas panjang kali lebar kita hitung lagi. X-nya kita masukkan 5 ya. 3 kali 5 kurang 11, 19 kurang 3 kali 5. Berarti 15 kurang 11 itu 4. 19 kurang 15 juga 4. 4 kali 4 itu adalah 16. Berarti jawabannya luas akar maksimum kolam renangnya ketika nilai luasnya 16 desimeter persegi. Seperti itu cara nomor 16 semuanya. Soal terakhir nomor 17, Pak Eka berencana memagari halaman belakang rumahnya menggunakan kawat sepanjang 160 meter. Halamannya berbentuk sisi panjang. Jika sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari. Oke. Ini yang diketahui hanya kawatnya sepanjang 160 meter. Ya, anggaplah di sini kita misalkan dulu karena panjangnya belum ada, kita misalkan panjangnya itu X. Ya. Misalkan panjangnya itu X. Nah, maka di sini kan kita tahu ya bahwa untuk kawat ya, misalkan kawat nih, ada kawat misalkan ya. Kalau kita mau ngitung total panjang dia kan berarti dihitung semua dong ya, diukur itu ya. Berapa atau istilahnya di sini adalah kelilingnya gitu ya. Keliling semua di sini kawat-kawatnya kita hitung, kita jumlahin. Nah, sama kayak ini. Jadi kawat sepanjang 160 meter ini sama aja dengan keliling dari si keliling dari siapa? Keliling dari si persegi panjang ini ya. Kita tahu kalau keliling persegi panjang itu kan rumusnya adalah 2 kali P tambah L atau 2P tambah 2L. Nah, cuman di sini ada pengecualian nih ya. Kalau kita bikin si panjangnya di sini misalkan ya. Nah, taruh rumahnya misalkan di sini rumahnya ya. Nah, rumahnya misalkan di sini. Nah, ini nih. Ini katanya kan dibikin ada apa namanya nih? Ada halaman yang menempel dengan rumah ya. Halaman misalkan di sini halamannya nih ya. Nah, ini nggak dikasih kawat katanya ya, atau tidak dipagari dengan kawat ya. Berarti ini jangan dihitung gitu ya. Nah, ini jangan dihitung kelilingnya. Yang dihitung cuma ini sama ini. Nah, berarti kalau gitu kelilingnya bukan 2P tambah 2L ya. Tapi keliling kawat di sini ya, itu nilainya 2P tambah L ya. Nah, ini P gitu ya. Ini P, ini L-nya. Lebarnya cuma satu. Nah, yang satu lagi lebarnya tidak dipagari ya. Lebarnya tidak dipagari berarti sekali lagi keliling kawatnya 2P tambah L gitu ya. Tadi kawatnya itu kan 160 ya. Nah, berarti 160 sama dengan 2P tambah L. Kalau kita pindah ruas 2P-nya berarti lebar itu nilainya sama dengan 160 kurang 2P ya. Nah, atau
Di sini P itu kan tadi X ya. Kalau kalian mau ganti X boleh, berarti lebarnya adalah 160 min 2X. Nah, kalau L-nya udah ada, P-nya udah ada, tinggal masuk ke rumus. Karena pertanyaannya luas. Nah, kalau luas nggak ada perubahan ya. Kalau luas tetap panjang kali lebar. Ya, beda ya. Tadi keliling aja yang tidak dihitung satu lagi lebarnya. Ya, jadi 2P tambah L aja. Kalau luas tetap panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah tadi X. Lebarnya adalah 160 min 2X. Nah, ini kita kali ke dalam, X-nya berarti jadi 160X min 2X kuadrat. Atau L-nya min 2X kuadrat tambah 160X. Ini bisa pakai rumus tadi ya, S puncak I puncak. Karena kita mau nyari nilai terbesar ya. XP rumusnya min B per 2A. B-nya adalah 160, berarti minus 160 dibagi 2 kali min 2. Kalau dihitung min bagi min habis, 160 bagi 4 itu 40. Ya. Nah, XP-nya adalah 40. Ya, karena XP-nya 40, berarti kita masukin ke fungsi yang awal tadi luas, yang ini ya, kita masukkan X-nya 40. Ya, berarti jadinya nanti min 2 kali 40 kuadrat tambah 160 kali 40. Ya, nah itu kita hitung sama-sama nanti nilainya berapa gitu ya. Nah, 40 kali 40 itu kan 1.600 kali 2 minus, berarti minus 3.200. 160 kali 40, 6.400. Nyata luasnya itu adalah 3.200 meter persegi. Ya, jadi jawabannya luas maksimum terbesarnya adalah ketika nilai X-nya 40, maka luasnya nanti menjadi 3.200 meter persegi. Kalau mau tahu ukurannya, tadi panjang dan lebar berapa, tinggal disubstitusi aja X-nya tadi ya, 40 ya. Berarti panjangnya 40, lebarnya nanti 160 kurang 2 kali 40 itu 80 ya. Jadi luasnya, panjangnya 40 meter, lebarnya adalah 80 meter. Kalau penasaran gitu ya, berapa panjangnya dan lebarnya. Ya, itu jawabannya ya. Sekali lagi 3.200 meter persegi untuk luas maksimumnya. Demikian untuk pembahasan kisi-kisi part 2 ya. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga pembahasan baik part 1 maupun part 2 dari kisi-kisi persiapan ASTS bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, Bapak Iris, semoga hasilnya nanti memuaskan ASTS-nya. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Semoga lancar selalu sampai akhir tentunya ya. Baik, Bapak Iris, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.